Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan cenil, makanan tradisional yang sekarang udah mulai langka. Nah, bahan-bahannya simple banget. Yang kita butuhkan untuk cenilnya sendiri ya, itu ada tepung terigu 100 gram, kemudian ini tepung kanji atau tepung sagu atau tepung tapioka 100 gram, terus ditambah garam secukupnya. Kalau mau bisa ditambahkan pewarna atau pasta. Di sini saya pakai pasta pandan. Oke, langkahnya pertama kita masukkan dulu si tepung terigu. Kemudian kita masukkan juga si garam secukupnya aja. Dan kita masukkan juga pasta secukupnya juga. Selanjutnya kita masukkan air panas langsung ya. Ini tangan saya udah mulai agak kotor. Oke, jadi kita aduk-aduk ya. Kalau airnya kurang tambahin lagi. Tapi yang penting airnya harus panas ya. Jadi kita aduk-aduk terus sampai teksturnya dia itu cair tapi nggak cair, gimana ya? Kita lihatlah habis ini. Konsistensinya itu padat enggak, cair juga enggak. Aduk-aduk lagi. Kalau kurang tambahin air lagi. Nah, kayak gini nih udah tinggal dikit, tambahin air lagi dikit ya. Kita nggak bisa memperkirakan ya airnya berapa, jadi benar-benar tergantung dari tepung yang kalian punya. Kemudian tepung itu kaitannya juga dengan kelembapan ya, humidity. Jadi kalau kelembabannya tinggi butuh airnya cuma sedikit. Sebaliknya kalau dia kering, tepungnya kering, maka butuh airnya juga banyak. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, tambahin air dikit lagi deh. Nah, kalau konsistensinya udah kayak gini, berarti waktunya kita masukkan si tepung kanji. Kita pakai tangan aja ya sekarang. Tambahkan tepung kanji pelan-pelan sambil kita aduk. Ngaduknya jangan kelewat batas ya. Jadi jangan terlalu keras biar cenilnya juga nggak keras. Dan ini agak panas ya, makanya sebaiknya kalau ada sarung tangan pakai sarung tangan aja. Pakai perasaan ya ngaduknya ya. Untuk kelapanya, jadi kita pakai kelapa parut. Beli aja di pasar, langsung minta kelapa yang parut daripada capek-capek marut ya. Kemudian tambahin dengan garam secukupnya dan daun pandan dipotong-potong kayak gini, terus diaduk-aduk. Nah, setelah itu kita kukus selama 15 menit. Ya, coba ya. Nah, setelah ini kita kukus ya 15 menit. Udah. Nah, jadi ini adonan tadi yang udah kita campur sama tepung kanji atau tepung tapioka. Masih agak lengket kayak gini, tapi nggak lengket-lengket banget. Nah, adonan ini kita rebus ya dalam air mendidih. Kita pulung istilahnya. Kita bentuk kayak lonjong-lonjong gitu, sesuai selera sih, bebas. Contoh kayak gini, terus kita masukkan ke dalam air panas. Ya, kita masukkan ke dalam air panas. Nah, kalau di tengah jalan agak lengket lagi, berarti kita cukup tambahin tangan kita pakai tepung kanji ya, diaur-aurin kayak gini. Terus kita bentuk lagi, kita pulung. Masukin lagi ke air.
Lakukan terus sampai adonan habis ya. Nah, kalau udah mengapung kayak gini, berarti waktunya diangkat ya. Kita ambil serokan, terus kita tiriskan, dan kita pindah ke piring atau wadah apapun ya. Nah, kalau udah 15 menit, kita matikan apinya, terus kita angkat ya. Nah, ini siap dicampur nanti sama gula aren. Nah, untuk kincanya atau sirup gula, kita cukup pakai air 150 ml, ditambah daun pandan 1 dan gula merahnya 200 gram. Kalau misalkan kurang manis, boleh ditambah. Terus kita masak aja pakai api yang kecil sampai matang ya. Gitu aja, simple. Nah, sekarang penyajiannya gampang ya. Jadi kita tinggal tuang si apa ini namanya, horok-horok secukupnya. Habis itu kita tambahin cenil. Nah, untuk cenil opsional, tapi kalau saya suka dimasukin ke parutan kelapa dulu. Masukin dulu kayak gini. Terus kita tambah lagi parutan kelapa di sini. Nah, setelah itu terakhir kita tambah dengan saus dari gula merah. Kayak gini. Bon appetit, selamat makan.